Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, namaku Nisa Suci, ibu dari satu orang anak yang senang menceritakan buku. Karena program istimewa dari Podluck Podcast dan Podcast Resensi Buku, aku memberanikan diri menceritakan buku ini khusus untukmu. Kali ini, aku akan meresensi sebuah buku yang jika kamu sudah kubisikan isinya, mungkin akan menjadi salah satu buku kesayangan di rak buku keluargamu. Buku apakah itu? Jreng, buku The Read Aloud Family, seni mendekatkan keluarga dengan cerita. Buku yang ditulis oleh Sarah Mackenzie lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Reni Indardini dengan penyunting Dwi Rahmah dan diterbitkan oleh tim Bentang Pustaka pada bulan Desember 2021 untuk cetakan pertamanya. Sarah Mackenzie adalah seorang ibu yang jatuh cinta pada read aloud atau membacakan nyaring ketika ia menemukan buku The Read Aloud Handbook karya Jim Trelease. Jim Trelease ini dijuluki sebagai Bapak Read Aloud karena mengampanyekan gerakan membaca nyaring. Untukmu yang mungkin baru mengenal istilah read aloud atau membaca nyaring, mari membuat semua ini dipahami dengan sederhana. Membaca nyaring adalah kegiatan yang sungguh sangat sederhana. Hanya perlu kamu sebagai pembaca atau pendengar dan sebuah buku. Lalu bacalah dengan nyaring. Tapi kegiatan ini dampaknya sungguh tak sederhana. Kamu percaya bahwa buku atau cerita bisa mengubah dunia, menjalin kedekatan antar keluarga, menambah kosakata, menanamkan nilai kebaikan dan ilmu tanpa paksaan. Dan yang pasti menyenangkan. Buku The Read Aloud Family ini disusun dari 3 bab yang berisi kumpulan tulisan pendek yang saling berkaitan. Diawali dengan proses Sarah bisa jatuh cinta pada membaca nyaring, lalu bagaimana cara menjalin hubungan dengan anak lewat buku, dan menjelaskan secara detail bagaimana membuat proses membaca nyaring tetap asyik sesuai tahapan usia. Stop, tunggu sebentar. Kok anak? Mungkin itu pertanyaan yang ada dalam benakmu. Ya, buku ini memfokuskan bagaimana Sarah sebagai orang tua membangun kebiasaan membaca nyaring pada anak-anaknya. Karena kita sama-sama tahu bahwa orang-orang hebat lahir dari keluarga yang istimewa. Dalam dunia parenting atau pengasuhan anak, read aloud ini sudah mulai dikenal bahkan banyak yang melakukannya di rumah. Namun ternyata ada tantangan yang perlu dihadapi selama prosesnya. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, anakku kalau dibacakan buku malah lari-lari, seolah tidak peduli. Apakah ini tidak mengapa? Dan Sarah berhasil membuatku dan mungkin banyak orang tua merasa tenang dan menikmati prosesnya ketika merasakan tantangan ini. Ia menyampaikan dalam bukunya, anak-anak tidak perlu duduk diam untuk memperoleh manfaat maksimal ketika dibacakan buku. Sebaliknya, mereka justru mendapat manfaat lebih banyak jika Anda mempersilahkan mereka berkeliaran ke sana-sini atau iseng menggambar selagi Anda membacakan mereka buku. Aku merasakan kebenaran pernyataannya saat anakku seperti tidak peduli ketika kubacakan buku. Namun, aku tetap melakukannya terus-menerus secara rutin dan membiarkan ia bermain-main. Akhirnya, sekarang aku merasakan manfaatnya. Anakku justru yang sekarang memilih buku dan mencariku agar mau membacakan buku pilihan untuknya. Menurutku, buku ini cocok untuk para orang tua, pendidik maupun semua pihak yang ingin membuat keluarga atau murid-muridnya jatuh cinta pada proses membaca. Kelebihannya, buku ini memberikan banyak langkah aplikatif sesuai kondisi, karena Sarah menuliskannya bukan sebatas teori.
tapi atas pengalamannya dalam membangun kebiasaan membaca nyaring bagi 6 anaknya dalam keluarga. Tidak hanya itu, Sarah juga menyampaikan dalam bukunya bahwa read aloud ini bisa dilakukan pada remaja beserta tips darinya. Hal ini juga yang sering menjadi pertanyaan banyak orang. Selain itu, buku ini kaya dengan sumber bacaan bagi anak maupun orang tua. Namun, karena buku terjemahan, maka pilihan bukunya adalah buku berbahasa Inggris. Seandainya bisa ditambahkan referensi buku dari bahasa Indonesia, ini akan sangat menarik. Buku The Read Aloud Family ini telah terjual di berbagai negara, bahkan termasuk dalam USA Today's Best-Selling Books loh. Wah, luar biasa. Dan keistimewaan lainnya, Sarah adalah founder Read Aloud Revival yang podcastnya juga diminati banyak negara. Buku Sarah dan Jim Trelease menurutku ibarat lauk pauk dan nasinya. Jim Trelease dengan bukunya The Read Aloud Handbook adalah makanan pokok untuk memahami Read Aloud. Dan Sarah dengan judul asli bukunya The Read Aloud Family Making Meaningful and Lasting Connection with Your Kids sebagai lauk yang membuat proses membaca nyaring menjadi menyenangkan dan menyesuaikan keunikan anak. Bagaimana? Apakah kamu semakin penasaran dan tertarik untuk membacanya? Resensi buku ini kuakhiri dengan kutipan dari Sarah Mackenzie dalam buku The Read Aloud Family halaman 75, yang semoga membuat kamu dan banyak orang semakin bersemangat membacakan nyaring. Cerita-cerita yang kita bacakan kepada anak semasa kanak-kanak bisa mencurahkan banjir harapan dan rasa welas asih yang tak terbendung sebagai bekal mengarungi perjalanan kehidupan. Kamu terima kasih ya sudah mendengarkan resensi buku dariku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.